Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Asrianti dari kelas P3A angkatan 2023 dengan NIM 2302095000020. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan kemarin, yaitu data link control pada mata kuliah komunikasi data. Berikut penjelasannya. Jadi, apa itu data link? Di dalam model Open System Interconnection atau yang disebut dengan OSI layer, itu terdapat 7 lapisan model OSI. Salah satunya adalah data link layer. Data link layer merupakan lapisan kedua atau layer kedua pada OSI layers. Data link layer adalah lapisan yang mengacu pada teknologi yang digunakan untuk menghubungkan dua media di seluruh jaringan yang sudah memiliki lapisan fisik. Data link layers menyediakan akses kontrol ke media menggunakan access control address atau yang biasa disebut dengan MAC address, serta bisa melakukan proses error detection. Tugas dari data link layer adalah menentukan setiap bit data yang ada itu menjadi format yang disebut dengan frame. Oke, di sini fungsi pada protokol data link layer terdapat 3 fungsi utama pada data link layer control, yaitu yang pertama adalah link discipline. Link discipline itu mengacu pada siapa yang harus mengirim data saat ini, siapa yang harus mengirim data sekarang. Kemudian kedua adalah flow control, di mana itu mengacu pada berapa banyak data yang akan dikirim. Kemudian ketiga adalah error control, di mana itu membahas mengenai bagaimana mendeteksi kerusakan atau kesalahan yang terjadi dalam data dalam proses tersebut. Baik, kita sekarang masuk pada materi multiplexing, di mana multiplexing ini adalah teknik atau metode untuk mengkombinasikan sejumlah sinyal, baik itu sinyal analog ataupun sinyal digital, untuk ditransmisikan melalui satu media atau satu saluran, satu channel. Multiplexer adalah suatu sirkuit yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa atau banyak sinyal elektrik menjadi satu sinyal tunggal. Jadi multiplexer itu bisa juga dikatakan sebagai alat untuk proses multiplexing. Namun di sini digarisbawahi bahwa jika sinyal analognya akan dimultiplexing, maka sesama sinyal analog lah yang bisa digabungkan atau bisa dikombinasikan. Tidak bisa antara sinyal analog lalu dikombinasi dengan digital, itu tidak bisa, harus sesama sinyalnya. Kemudian fungsi multiplexing itu diantaranya adalah sinyal yang berkecepatan rendah setelah dimultiplex itu maka akan menjadi sinyal berkecepatan tinggi. Kemudian membantu berbagi koneksi pada sebuah mesin, dan juga dapat memetakan banyak koneksi pada sebuah tingkatan antara sebuah koneksi dengan koneksi lainnya. Selanjutnya kita masuk pada teknik multiplexing. Pada teknik multiplexing itu sebenarnya ada banyak, mungkin ada 7 teknik atau metode, tapi di sini saya akan menjelaskan hanya 2 teknik multiplexing, yaitu yang pertama adalah frequency division multiplexing atau yang biasa disebut dengan FDM. FDM adalah teknik multiplexing yang membagi jalur transmisi menjadi beberapa saluran frekuensi yang berbeda. Setiap saluran frekuensi itu digunakan untuk mengirim informasi yang berbeda-beda. FDM adalah sistem multiplexing di mana cara kerjanya adalah dengan cara membagi bandwidth atau delay itu atau rentang frekuensi pembawa menjadi beberapa frekuensi subpembawa. Masing-masing frekuensi dimodulasikan dengan frekuensi sinyal pemodulasi atau sinyal informasi yang berbeda. Setiap frekuensi subpembawa yang telah termodulasi itu dijumlahkan secara bersamaan untuk membentuk suatu sinyal yang majemuk. FDM itu merupakan sinyal analog yang digunakan sebagai media pengiriman sinyal digital atau binar 0 dan 1 di dalam sistem komputer. Contohnya adalah siaran radio ataupun siaran televisi. Kemudian kita masuk pada teknik multiplexing kedua, yaitu time division multiplexing atau yang disebut dengan TDM. TDM itu adalah teknik multiplexing yang membagi waktu dalam sebuah jalur transmisi menjadi beberapa slot waktu yang berbeda. Setiap slot waktu digunakan untuk mengirimkan informasi dari beberapa sumber yang berbeda-beda. Contohnya dalam sistem telepon, beberapa sumber suara itu dapat digabungkan dalam satu jalur telepon melalui penggunaan teknik TDM ini. TDM adalah teknik yang metodenya itu melewatkan banyak data pada satu sinyal dan kemudian dibagi ke dalam beberapa frame. Pengiriman data menggunakan TDM itu dilakukan dengan mencampur data berdasarkan waktu sinyal data tersebut dikirimkan. TDM itu adalah teknik yang digunakan untuk transmisi sinyal digital, berbeda tadi dengan FDM untuk analog. Kalau TDM itu untuk sinyal digital.
dapat dilihat contohnya itu seperti gambar di samping, dimana inputnya itu begini, kemudian setelah di multiplexer itu dia tetap berurut sesuai jadwal dia masuk, kemudian outputnya akan kembali seperti inputnya gitu. Nah, di TDM itu lagi terdapat jenis-jenisnya, ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah synchronous TDM. Synchronous TDM itu adalah salah satu jenis TDM di mana frame inputnya itu sudah mempunyai slot pada frame outputnya. Slot waktu itu dikelompokkan ke dalam bingkai. Satu frame terdiri dari satu siklus slot waktu. Synchronous tidak efisien, dikatakan juga tidak efisien karena jika frame input tidak memiliki data untuk dikirim, slot tetap kosong di frame outputnya. Jadi dalam TDM sinkron itu tidak perlu menyebarkan bit sinkron di awal setiap frame. Dalam synchronous TDM juga, itu kedudukan data yang dikirimnya itu bersifat tetap. Jadi bisa dilihat pada contoh di bawah ini, seperti inilah tampilan dari synchronous TDM. Kemudian dilanjutkan dengan jenis TDM yang kedua adalah asynchronous TDM. Asynchronous TDM itu merupakan salah satu jenis TDM di mana frame outputnya itu mengumpulkan data dari frame input hingga penuh, tidak menyisakan slot kosong seperti pada synchronous TDM. Pada asynchronous TDM, kedudukan data yang dikirim itu tidak bersifat tetap. Itu bisa dilihat pada contoh di samping ini. Seperti inilah tampilan dari asynchronous TDM. Baik, sekarang kita masuk pada data link control yang kedua, yaitu adalah flow control. Flow control itu adalah suatu teknik untuk memastikan atau meyakinkan bahwa suatu stasiun transmisi itu tidak menumpuk data pada satu stasiun penerimanya. Karena tanpa flow control, buffer dari receiver itu akan penuh, sementara sedang memproses data yang lama. Karena ketika data itu diterima, harus dilaksanakan sejumlah proses sebelum buffer dapat dikosongkan dan siap menerima banyak data. Di sini harus ada feedback yang diberikan oleh penerima ke pengirim stasiun untuk diberikan kode agar pengiriman itu tetap bisa dilanjutkan. Ada 2 bentuk dari flow control, yaitu yang pertama adalah stop and wait flow control dan yang kedua adalah sliding window flow control. Stop and wait flow control. Pertama, di sini tuh pertama sumber mengirimkan frame ke penerima. Kemudian penerima memberikan isyarat untuk menerima frame lainnya dengan mengirimkan ACK atau acknowledgement ke pengirim jika frame tersebut telah diterima. Setelah X diterima oleh pengirim, maka frame berikutnya dikirimkan dan begitupun hingga seterusnya. Jadi acknowledgement yang diberikan itu bisa X data aman ataupun sebaliknya NEG atau negatif acknowledgement atau data salah ataupun rusak. Nah, jika acknowledgement itu tidak dikirim oleh penerima ke stasiun pengirim, artinya penerima itu menghentikan proses ini. Sliding window flow control. Sliding window flow control itu dirancang untuk membenahi sistem stop and wait flow control sebelumnya. Jadi sliding window flow control itu dirancang untuk memperbaiki kekurangan dari stop and wait flow control sebelumnya. Jadi pada stop and wait control itu hanya ada satu frame yang dapat dikirimkan pada saat yang sama. Nah, berbeda dengan sliding window flow control. Di sliding window flow control itu mengizinkan untuk pengiriman lebih dari satu frame. Kemudian setelah beberapa frame itu telah terkirim, barulah receiver memberikan balasannya. Pada sliding window itu, tiap-tiap frame itu harus diberi nomor. Nomor tersebut nantinya digunakan sebagai penanda yang akan dilanjuti tiap ukuran atau tiap file. Itu ditandai dengan huruf K, file. Kemudian kita masuk pada deteksi kesalahan. Prinsip dasar, masalah utama di dalam komunikasi data itu adalah reliability, di mana reliability itu adalah keandalan. Sinyal yang dikirim melalui medium tertentu dapat mengalami pelemahan, distorsi ataupun keterbatasan bandwidth. Data yang dikirim dapat menjadi rusak, hilang, dan juga bisa berubah. Pada gambar di samping ini terlihat bahwa A mengirim data ke B, namun jalur A dan B itu tidak reliable, sehingga mungkin ada data yang rusak ataupun data yang hilang. Ini bisa di sini mungkin ada reliable yang terjadi antara data A ke B. Jadi muncul di sini pertanyaan-pertanyaan. Yang tanya itu adalah bagaimana menjamin transmisi data A ke B itu tetap reliable? Solusinya adalah
A tidak perlu mengirim sekaligus data ke B. Jadi data itu bisa dibagi menjadi frame sehingga jika terjadi kerusakan itu hanya pada sebuah frame saja, tidak pada keseluruhan data yang dikirim. Kemudian bagaimana A mengetahui data yang dikirim itu telah diterima B? Ya, tentu saja B dapat mengirimkan acknowledgement jika data diterima dengan benar. Kemudian bisa juga dikirimkan neg atau negative acknowledgement apabila data itu salah ataupun rusak. Nah, dan A di sini dapat mengirimkan ulang frame yang rusak tersebut. Kemudian, mengapa frame dapat hilang? Mungkin saja itu ada pada bagian alamat atau ID-nya itu mungkin mengalami kerusakan sehingga frame itu tidak dikenali. Kemudian apa yang terjadi itu jika frame itu dapat hilang? Mungkin bisa saja B tidak mengetahui ada pengiriman dari A sehingga B itu tidak mengirimkan acknowledgement ke A. Bisa juga B itu bisa jadi mengirimkan acknowledgement namun hilang di jalan, bisa saja seperti itu. Nah, solusinya itu adalah pertama, A harus memiliki timer atau pewaktu yang kemudian akan mengirimkan ulang jika tidak menerima kabar dari B. Kemudian waktu timeout itu harus diatur. Jika timeout terlalu cepat, A akan mengirimkan ulang sebelum acknowledgement itu dari B itu tiba. Kemudian jika timeout terlalu lama, A akan menunggu terlalu lama jika ada frame yang hilang. Jadi yang terbaik itu memang adalah sebaiknya timeout yang dipasang itu benar-benar pas. Misalnya A memberi waktu timeout itu 3 detik dan B mengirim acknowledgement-nya itu di waktu juga 3 detik juga. Jadi harus disamakan waktunya agar efisien. Baik, kita sekarang masuk pada data link control yang ketiga, yaitu error detection dan correction. Jadi error detection itu adalah kemampuan untuk mendeteksi terjadinya kesalahan data akibat noise ataupun gangguan lainnya dalam proses transmisi dari transmitter ke receiver. Kemudian error correction itu adalah kemampuan untuk membentuk kembali original ataupun error free data. Di sini ada metode pendeteksian error. Terdapat dua metode deteksi kesalahan, yaitu yang pertama adalah echo atau echo. Itu adalah metode sederhana dengan sistem interaktif, di mana operator itu memasukkan data melalui sebuah terminal dan mengirimkan ke komputer lain. Setelah itu komputer akan menampilkan data yang dikirim kembali ke terminal sehingga operator dapat memeriksa apakah data yang dikirimkan itu sudah benar ataupun salah ataupun tidak. Kemudian metode deteksi kesalahan yang kedua adalah error otomatis. Metode ini itu meminimalisir sentuhan dari pengguna, sentuhan dari manusia sendiri, sentuhan dari user lah. Jadi untuk itu digunakan sistem yang menggunakan bit parity, yaitu bit tambahan yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan. Ada dua macam cara penambahan bit parity, yaitu parity ganjil atau odd parity dan juga parity genap ataupun yang biasa disebut dengan event parity. Baik, yang pertama itu adalah parity ganjil ataupun odd parity. Bit parity yang ditambahkan harus berjumlah bit 1 tiap karakter ataupun data ganjil. Jika menggunakan parity ganjil, maka operator yang digunakan adalah not exclusive OR. Parity ganjil juga itu biasanya digunakan untuk transmisi sinkronus. Kemudian yang kedua adalah parity genap ataupun event parity. Bit parity ditambahkan harus berjumlah bit 1 juga, tapi karakter atau datanya itu genap. Dan jika menggunakan parity genap, maka operator yang digunakan adalah exclusive OR. Parity genap itu digunakan untuk asinkronus. Kemudian kita masuk pada metode pendeteksian error. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam pendeteksian error. Itu antara lain adalah satu, vertical redundance check atau yang biasa disebut dengan VRC, di mana sebuah bit paritas itu ditambahkan ke setiap unit data sehingga jumlah total binar 1 itu termasuk bit paritas itu menjadi genap untuk parity check genap dan ganjil untuk parity check ganjil. VRC itu merupakan teknik yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan dengan cara menambahkan satu non-information pada bit setiap karakter yang akan dikirimkan. Di samping ini adalah konsep VRC paritas genap, di mana awal mulanya itu bitnya tuh seperti bit binarnya tuh seperti ini. Pada bit data di sini tuh dia tuh termasuk ganjil sehingga kita ingin genapkan. Jadi caranya itu adalah menambahkan bit 1
pada VRC-nya sehingga akan menghasilkan bit yang genap seperti ini. Di sini data bit 1, di sini data bitnya itu ganjil, kemudian VRC, melakukan VRC ditambahkan 1 bit 1 akan menghasilkan genap seperti ini. Kemudian metode pendeteksian error yang kedua adalah longitudinal redundance check atau yang disebut dengan LRC. Di LRC ini, bit paritas pada semua posisi itu diurutkan ke dalam unit data baru yang ditambahkan ke dalam akhir pada blok. Di sini pada contoh di samping, original datanya, original bitnya itu ada 4 bit, kemudian setelah di LRC kan akan menghasilkan 5 bit seperti itu. Jadi caranya itu ditambahkan ataupun dikurangkan, yang penting ada proses penjumlahan atau pengurangan di sini sehingga akan menghasilkan bit baru selanjutnya seperti itu. Kemudian metode pendeteksian error yang ketiga itu adalah Silas Redundance Check atau CRC. CRC itu adalah algoritma untuk memastikan integritas data dan mengecek kesalahan pada suatu data yang akan ditransmisikan atau yang akan disimpan. CRC itu bekerja secara sederhana, yakni dengan menggunakan perhitungan matematika terhadap suatu bilangan yang disebut sebagai checksum. Jadi yang dibuat berdasarkan total bit yang hendak ditransmisikan atau yang hendak disimpan. Metode ini digunakan untuk pengiriman berkecepatan tinggi. Metode ini berorientasi pada bit karena kesalahan ditemukan pada karakter atau bit dan menggunakan deteksi dengan rumus matematika khusus seperti yang telah saya sebutkan tadi. Pada CRC ini, data yang dikirim per frame itu yang terdiri atas deretan bit yang panjang yang akan ditransmisikan. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada materi data link control kali ini. Saya Nur Fatimah Asyanti dengan NIM 2302095000020 pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.